bukan min. Untuk baca. Oh, min apa huruf jar? Biar dipegang aja lah. Tambah sakit saya. Mereng-mereng gitu. Dari sini. Depan. Untuk membaca aja. Iya. Ini cuma agak warnanya. Agak apa ini? 4 juta ini harganya. Nampak guys. Tajam kali. Nampak tapi udah goyang kepala. Berat kali enggak cocok. Ini kacamata baca. Kepala yang goyang. Mau nggak bisa kerja nanti siapin ini. Udahlah, pelan-pelan. Itu tadi yang Pak Ucok pakai. Oh kalau enggak ya sama saja. Pak Ucok nggak bisa ikut ngaji. Iya. Kacamatanya si Fitri nggak bisa. Enggak, ecek-ecek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Tuhfatul Murid, yaitu pada pembahasan qauluhu as-sam'u. Sifat as-sama'. Yang lalu sifat kalam, sesudah sifat kalam, sifat sama kalau menurut nadhomnya. Udah? Dapat? Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Qaluhu as-sam'u hayatuhu kadzal kalam as-sam'u as-sama' ma'tufun, yaitu diatofkan alal kalami, atas kata al-kalami. Bihadfi harfil atfi, dengan membuang huruf atof. Jadi asalnya ada waw, tapi karena dinadhom dibuang. Wa kadza, yaitu demikian pula sifat wajib Allah as-sam'u, sifat sama, artinya mendengar. Fa huwa mithlu ma dzukira. Sama itu adalah seperti yang telah disebutkan fi wujubi ittisafihi ta'ala, pada wajibnya sifatnya Allah Ta'ala bihi, dengannya, sama.
Wahwa, dan dia definisinya sama itu sifatun azaliyatun, yaitu sifat yang maha dahulu, yang tidak berpermulaan, azali. Qaimatun, yang menetap bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah ta'ala. Tata'allaqu bil maujudati, yaitu berhubungan dengan semua hal-hal yang maujud atau yang ada. Al-aswati, yaitu suara-suara, wa ghairiha, dan lainnya. Kadzawati, seperti zat yang maujud. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Fi qoulihi, dalam perkataan nazim, wa kullu maujudin anid lisam'i bihi, dan pada setiap yang maujud gantungkanlah sifat sama dengannya. Wa hadhihi, dan ini, yaitu definisi ini, thariqatus Sanusi, adalah definisi cara Imam Sanusi menerangkan. Wa qala as-Sa'du, dan berkata as-Sa'ad, Syekh Sa'ad, tata'allaqu, berta'alluq, bersasaran, bil masmu'ati, dengan semua yang didengar. Fayahtamilu, maka mencakup anna muradahu, bahwasanya yang dimaksudkan masmu'at itu, anna muradahu, bahwa yang dimaksudkan oleh Sa'ad bil masmu'ati, dengan masmu'at, fi haqqina, yaitu dalam hak kita manusia, wahya al aswatu, yaitu suara. Wa yakunu, maka adalah definisi ini mukhalifan, berbeda, li thariqatis Sanusi, pada metodenya Syekh Sanusi, wa man tabi'ahu, dan ulama yang mengikutinya. Wa yahtamilu, dan memuat anna muradahu, atau bisa ditarik anna muradahu, bahwa yang dimaksudkannya al-masmu'atu, yaitu yang didengar, fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah ta'ala. Wa ya al-maujudatu, yaitu semua yang ada, wal aswatu, dan suara-suara, wa ghairuha, dan lainnya. Fayakunu, maka menjadi muafiqon, sesuai, li thariqatis Sanusi, pada metode definisinya Syekh Sanusi. Fayasma'u, maka mendengarkan Allah subhanahu, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, kulan minal aswati wal launi, setiap dari suara dan wadzawati, dan zat yang ada. Bimakna anna kullan minhuma, dengan arti bahwa setiap dari keduanya, yaitu suara dan yang maujud tadi, munkasifun, yaitu tersingkap, lillahi, bagi Allah, bisam'ihi, dengan sifat samanya. Wa yajibu, dan wajib, i'tiqadu, meyakini, annal inkisafa bisam'i, bahwa terungkap dengan sifat sama, ghairul inkisafi, itu beda dengan inkisaf atau tersingkap, bil basori, dengan sifat. Wa anna kullan minhuma, dan sesungguhnya setiap dari keduanya, ghairul inkisafi, itu selain yang tersingkap, bil ilmi, dengan sifat ilmu. Artinya beda, inkisafnya sama, basor dan ilmu itu beda-beda. Walikulli hakikatin, dan pada setiap hakikat, yufawwadu ilmuha lillahi ta'ala, diserahkan ilmunya kepada Allah ta'ala. Walaisal amru, dan bukanlah
sesuatu itu ala ma na'hiduhu, atas apa-apa yang kita mengetahuinya. Min annal basara, bahwasanya pandangan atau sifat basar, yufidu bil musyahadati, adalah berfaedah dengan melihat dengan nyata, wuduhan dengan jelas, fauqal ilmi, di atas ilmu. Bal jami'u sifatihi, tetapi semua sifat Allah, tamatun, itu sempurna, kamilatun, sempurna. Sempurna itu pas, ya. Makanya kalau orang Arab bilang pas bajunya, tamam gitu, ya. Misalnya pakai baju pas, pantas gitu, tamam gitu, ya. Kalau di sini fatin gitu, ya. Fatin gitu, ya. Nah, itu orang Arab bilang tamam gitu, ya. Tamam, paten itu, ya gitu. Tapi nggak bisa dicari bahasa Arabnya paten itu apa. Yastakhilu alaihi, mustahil bagi Allah al-khafa'u, samar, wa ziyadatu, dan bertambah, wa naqsu, dan berkurang, ila ghairi dzalika, pada selain demikian itu. Wa ma dzukira minat ta'rifi, dan apa-apa yang telah disebutkan dari definisi lis-sam'i, yaitu untuk sifat sama al-qadimi, yang maha dahulu. Wa amma sam'ul hadisu, adapun pendengarannya hal yang baru, makhluk yang baru. Fa huwa quwwatun, yaitu kekuatan, muda'atun, yang dititipkan, diletakkan, dititipkan, fil asabi, di urat saraf, al mafruzi, yang diletakkan atau dibentangkan, fi maq'aris simahi, di selaput telinga, tudriku biha, yang bisa mendapati dengannya, al aswata, suara, ala wajhil adati, secara kebiasaannya. Waqad yudriku biha, dan kadang bisa mendapati dengannya, ghairul aswati, selain suara. Waqad sami'a, maka telah mendengar Sayyidina Musa, Nabi kita Nabi Musa, kalamallahi, pada kalam Allah, al-qadima, yang maha dahulu, wa huwa laysa biharfin wala bisautin, sedangkan dia, kalam itu, tidak bersuara dan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifat Allah yang wajib bagi Allah, kalau dihitung dari depan itu, yang sifat sama itu yang ke-11, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. 11, ya. Ilmu, hayat, sama. Itu kan dinyanyi-nyanyikan sama anak-anak TK gitu kan. Wujud, qidam, baqa, gitu ya. Nanti si spasa itu suruh nyanyi. Ya. Ada lagunya sama dia, lagu baru, ya. Sifat yang ke-11, sifat wajib bagi Allah itu, yaitu sifat sama. Allah mendengar. Sami'a itu mendengar, sam'un mendengar. Wajib bagi kita meyakini bahwa Allah itu bersifat sama. Wajib. Mustahil bersifat somam. Somam itu artinya tuli. Tuli itu artinya peka, ya. Peka itu artinya nggak bisa dengar, udah paham ya? Ya, itu ya. Apa namanya?
bahasa kamu istilahnya? Hah? Bawa cangkul. Itu lebih parah lagi ya. Wajib bagi kita meyakini na'taqidu i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang benar, yang mantap bahwa Allah bersifat sama. Apa yang dimaksudkan sama dalam definisi tauhid? Maka di dalam kitab Tuhfatul Murid ini menjelaskan, sifatun azaliyatun, sifat sama itu sifat yang maha dahulu. Artinya tidak ada permulaannya. Beda manusia, begitu lahir kan nggak pernah dengar kan? Kamu lahir dengar? Enggak kan? Nangis gitu ya. Nggak mungkin lahir terus pinjem handset katanya kan? Gitu ya. Gitu. Didahului gak dengar dulu. Tapi kalau sifat Allah azali itu yang sifatnya maha qadim, yang tidak ada permulaannya. Qaimatun bidzatihi, yang ada pada zat Allah, dalam arti bukan melalui telinga gitu. Makanya dikatakan qaimatun bidzatihi, ya, ada pada zat Allah. Bagaimana caranya? Allah yang maha tahu, nggak usah kau tanya, ya. Ada yang memang nggak boleh ditanya, ya. Karena al aslu la yus'al, yang asal itu nggak bisa ditanya itu. Jangan kau tanya, kenapa kau jadi perempuan? Kau kenapa jadi laki-laki gitu? Gitu ya. Itu kan nggak bisa ditanya. Gitu. Jadi semua nggak bisa, nggak semua ditanya itu. Tata'allaqu bil maujudati, sasarannya sifat sama ini dalam definisi As-Sanusi berhubungan dengan yang maujud dan daripada zat dan suara. Artinya bukan hanya seperti samanya pendengaran manusia. Kalau pendengaran manusia itu hanya sasarannya mendengar suara. Kamu kan nggak pernah dengar suara rintian bumi kan? Bumi kamu beoli terus kan? Ya, nggak pernah dia masih beoli aja bang katanya kan? Nggak pernah dengar kan? Nah. Ini maksudnya sama Allah ini berhubungan dengan yang maujud dan yang didengar, suara-suara. Itu pertama menurut teorinya Syekh Sanusi dan pengikutnya. Dan ini yang valid, yang rojih. Artinya sasarannya kepada yang maujud dan yang didengarkan. Kalau yang didengarkan ya kita semua telinga yang sehat dengar kalau ada suara. Kalau sama Allah ini bukan hanya yang didengar, yang bisa dijangkaunya, tetapi maujud yang ada. Jadi bisa Allah itu dengan sifat samanya menjangkau suara bumi, menjangkau suara di badanmu itu bersuara. Badanmu itu ngelapur, hidup saya ini dipakai tidur misalnya, ya. Hidup saya ini dipakai kerja terus, istirahat cuma 2 jam misalnya, ya. Bukan kerja yang halal katanya kan. Nah, itu Allah Maha tahu, bisa mendengar seperti itu, tapi jangan ditanya bagaimana cara mendengarnya, itu diserahkan kepada Allah. Beda dengan sama kita hanya mendengar suara. Sehingga di dalam kitab-kitab tauhid itu ada satu ibarat
tulisan dalam kitab tauhid, apabila ditanya bagaimana ta'alluqnya sifat sama itu dengan yang maujud. Kalau samanya itu sasarannya mendengar yang suara itu jelas. Tapi ini mendengar dengan yang tidak suara, bagaimana caranya gitu. Maka para ulama tauhid menjawab, yajibu alainal iman. Wajib bagi kita beriman bahwa sama Allah itu ta'alluq dengan yang maujud. Artinya yang punya suara atau tidak punya suara. Wa in kunna la na'lamu dzalik, walaupun kita tidak tahu demikian itu gitu. Bagaimana ta'alluqnya itu majhulah lana. Sasarannya itu kita tidak tahu. Tapi harus iman. Tidak semua itu harus tahu, kamu sama setan aja nggak tahu. Tapi wajib beriman karena dalam Al-Quran ada. Siapa yang nggak percaya dengan adanya setan bertentangan dengan Al-Quran banyak sekali. Ya, inna syaitona lakum aduwwum mubin misalnya kan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton gitu ya. Jangan ikuti langkah-langkah setan gitu. Jadi kalau ada melangkah itu jangan kau ikuti. Ya. Jadi ada, berarti yang tidak percaya dengan adanya setan itu bertentangan dengan firman Allah Al-Quran. Tapi saya selama hidup nggak pernah lah nampak katanya kan. Ya kalau mau guyonan, kalau kamu mau nampak setan, ya rambutmu yang ada semua cukur, ya dihabisi semua rambutnya, terus mukanya dikasih hitam-hitam, ya, nggak usah pakai baju, nengok cermin, barulah nampak setan itu. Ya, di mana setannya? Ya itu akunya, itu kaulah setan itu gitu ya. Ya. Nah, jadi ada di pesantren ada yang kepengen tahu kayak gitu. Udah masuk kamar gelap kau katanya kan. Diem aja kau ya. Nanti kalau ada yang masuk, misalnya mukamu diginikan, diem aja katanya kan. Begitu masuk, tinta Cina itu kalau di pesantren Jawa itu ada tinta yang untuk kasih arti itu. Dimasukkan tangan kawannya itu digini-gini kan. Nah, katanya kamu mau setan ya. Nampak setan. Udah hidupi lampu, hidupi. Kok cermin itu kata saya. Tengok. Mukaku kok hitam semua. Itulah kau setan kata saya kan. Gitu. Udah dikasih tahu, nggak bisa kau nengok setan ya. Ada berapa orang yang bisa indigo entah apa kayak siapa namanya yang di TV itu Roy. Ya. Roy yang ditangkap karena narkoba, hidungnya dioperasi tambah jelek, ya. Itu memang ada yang memang bawaan dari lahir, gitu. Dan bisa dia itu diikuti setan, dia dia bisa tahu, gitu. Misalnya di badan Fadil itu ada kuntilanak misalnya kan, itu dikasih tahu, Dil kayaknya di belakangmu itu ada yang ngikuti lah Dil katanya kan, gitu. Perempuan katanya, oh, cocok lah itu kata si Fadil. Bukan orang kuntilanak, ayo mak katanya kan gitu terus ya. Baru kata orang bujas katanya kan. Iya, iya, gitu ya kata Tanjung Balai sikit-sikit. Bujus banget gitu. Tanya artinya nggak tahu. Jadi tak semua yang misalnya harus beriman itu mesti tahu. Roh kita itu ada di badan. Di badan yang sebelah mana nggak tahu. Sehingga kalau sudah berpisah dengan badan itu namanya mati. Itulah yang disebut dengan mati ketika manusia itu rohnya sudah berpisah dengan badan.
ketika sudah roh berpisah dengan badan, walaupun cantiknya kayak bidadari, pada waktu hidupnya misalnya dipuja dan dipuji karena cantiknya, harus segera dikuburkan walaupun cantik kali, karena sudah nggak ada harganya lagi. Makanya badan itu bisa berharga kalau masih ada ruhnya gitu. Apa nyanyinya? Badan tak berharga, kan gitu kan? Ketika ditinggal nyawa, kan gitu kan? Ya. Itu makanya pertentangan cantik-cantik kamu ketika nyawa diambil, udahlah dikuburkan gitu. Kalau kamu mau tahu roh, ya enggak bisa. Tidak bisa. Makanya ketika debat-debat drama Islam itu, ketika orang kafir mau tahu wujudnya Allah Ta'ala, ditantang dia. Kalau kamu bisa tahu wujudnya rohmu, saya tunjukkan wujudnya Tuhan saya, katanya kan gitu. Kalau itu ya nggak bisa, ya sama berarti ini nggak bisa gitu. Nggak bisa lah ya rohnya. Nah, roh itu yang membuat hidup, dan seperti air yang menempel di pohon. Ketika air itu masih menempel di pohon, maka pohon itu masih basah dan hidup. Tapi ketika airnya itu sudah nggak ada, maka kering, mati pohonnya. Nah, di mana letaknya air yang di pohon itu? Ya yang dibasah semua. Nah, gitu. Itu ibaratnya seperti itu digambarkan oleh ulama. Tapi tidak ada definisi yang 100% benar, karena ditantang Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Allah gitu. Ya usah kau tanya-tanya, kira-kira gitulah ya. Jadi tidak harus tahu, tapi wajib beriman mengenai bagaimana cara Allah mendengar, inkishaf, terbuka dengan misalnya bisa mendengar bumi, bisa mendengar langit, badan. Badan itu pun nanti bisa berbicara. Badanmu nanti ketika hari hisab, mulutmu itu nanti dibungkam karena mulutmu itu akan menutupi kejelekanmu. Misalnya ya, ini Pak Malaikat katanya pernah bonceng-bonceng katanya kan, ya rupanya diberhentikan katanya, keretanya mogok padahal nggak mogok katanya, misalnya ya, mulutnya mana ada katanya kan, badan cakap, iya katanya kan gitu. Makanya Al-Quran menjelaskan, wanah al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya apa lanjutannya, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan itu cakap. Ah gitu ya, tangannya kandar cakap, iya katanya kan. Misalnya kandar, tapi kandar udah berubah baik dia ya, udah taubatan nasuha dia. Artinya udah enggak tobatnya cek lah, jahil sudah enggak jahil gitu ya. Kalau dulu kan jahil kali dia, udah berkurang sedikit lah. Tapi kadang-kadang lepas juga. Ya. Tapi menurut pendapat yang kedua, bahwa sama itu tidak berta'aluk kecuali kepada suara, itu dhaif. Ada pendapat ahli tauhid bunyinya, wakila inna sam'a la yata'allaku illa bil aswati, bahwa sama itu tidak berta'aluk kecuali kepada suara. Makanya di dalam kitab ini disebutkan, as-sa'at itu berkata tata'allaku bil masmu'at. Cuma oleh Imam
Bajuri, Syekh Al-Bajuri ini, ya kalau al-masmu'at itu bisa kemungkinan dua arti. Masmu'at menurut kita manusia dan masmu'at menurut Allah. Yang didengar menurut manusia ya bersuara. Yang bersuara. Nggak mungkin misalnya nggak didengar gitu. Tidak bersuara didengar. Ya, kalaupun ada itu udah lain kali ya. Misalnya ada anak-anak terus mendengarkan suara hatinya Bang Mukhlis gitu kan. Gitu ya. Misalnya ya. Padahal diem kayak gini ya. Wujudnya dia itu ngaji tapi pikirannya misalnya kemana-mana gitu. Misalnya, mudah-mudahan tidak ya. Karena hati kan nggak ada yang tahu. Rambut sama hitam hati tidak ada yang tahu. Kecuali udah beruban. Ya. Jadi perkataan saat yang tata'allaq bil masmu'at ini dibawa oleh Syekh Al-Bajuri, bisa saja artinya masmu'at fi haqqina dan masmu'at fi haqqillah gitu. Kalau masmu'at fi haqqina berarti pendapat yang tadi, bahwa sasarannya sifat sama Allah itu hanya kepada yang didengar gitu. Tapi itu pendapat yang lemah. Yang kuat, yang maujud, pokoknya Allah bisa mendengar suara bumi. Sedangkan Nabi bisa dikasih mukjizatnya, bisa mendengar suara rintian potongan pohon kurma. Berarti ini sifat ma'ani ta'alumnya bisa disebut. Ya, sifat ma'ani itu kan banyak. Ya, maksudnya kan sifat ma'ani itu penuh. Iya. Berarti bisa ta'alum kepada Enggak semuanya kemari. Ya. Maksudnya masmu'at itu kan. Kalau masmu'at itu kan bagaimana misalnya sifat kalam ta'aluk kepada masmu'at kan gitu. Jadi tidak bisa ada satu-satu. Dulu kan Ustadz ngajar tauhid kan, masih ada. Udah nggak ada lagi. Ngajar. Oh, iya teruskan aja walaupun nggak ada. Nanti kan lama-lama ada. Di rumah dulu kan. Iya gitu ya. Makanya ngajak kita ngaji di situ lagi. Karena udah nggak datang itu. Tapi nanti satu saat insya Allah ada waktunya makanya ya. Ada waktunya, siapkan aja rumah Ustadz itu tambah-tambah lebar. Ya. Yang udah pernah ke sana sih, kamu siapa namanya? Kandar. Sebesar masjid ini. Ketawa Ustadz tuh ya. Ya udah, pokoknya dia Ustadz tuh udah siap payah-payah ke rumahku aja Ustadz. Gitu. Ya. Gitu. Mau ke rumahnya si Bang Ojak jauh. Ya. Ya. Bang Ojak rumahnya jauh dari sini, ya. Sampai sana pula diajak ke Kubah terbang itu, makin besuluk di situ. Ya. Di Kubah terbang itu ya. Pernah ke situ? Pernah. Minta togel. Iya. Iya. Rokok. Oh, kalau rokok ambil kasih sama Bang Mukhlis. Ya. Biar mengurangi jatah ya. Ya banyak memang minta-minta itu kan.
Makanya banyak setannya itu ya. Setan itu yang ikut dia, ya. Sampai semalam ada bilang dia khusus, ada yang bilang bahwa orang situ datang kemarinnya khusus untuk ziarah ke makam Wali, dia dari Jawa Barat. Iya. Dia punya pesantren. Wah. Berjubah. Seperti siapalah. Ilham. Kawan Ilham itu. Dari sore. Iya. Oh iya, tinggi dia kan situ kan. Bisa naik tinggi. Iya. Iya. Enggak tinggi. Setinggi kamu lah. Oh, tinggi dia sedikit. Iya, adalah. Iya, ini cuma pencerahan saja, nggak usah ikut-ikut kayak gitu ya. Tiba-tiba Bang Ardi terus tidur sana pula kan. Bawa roti 1 bungkus. Karena itu dengar nasi bungkus gitu. Jadi siapa yang makan itu dibiarin aja ke situ. Dan kabar-kabar dari orang kampung itu, kalau nanti sepekan sekali itu kan orang malahannya ke sana kan. Naik. Ada yang bawa kuali. Jadi mak-mak tuh nunggu di depan rumah, nunggu kualinya waktu pulang. Berebut ke kampung tuh. Oh gitu. Nanti ada yang letak buah-buahan gitu. Letak buah-buahan ya. Itu kalau Cina pun diambil pulang lagi itu. Ya. Ada yang masang foto, pasang kayak perempuan. Malah tambah tuh paku itu. Dipaku sama buat. Salah ya. Iya ya. Minta jodoh pula Bang Mukhlis. Ya. Dengar-dengar antarkan aku gitu kan. Deal gitu kan gitu. Gitu ya. Iya, sebagian orang kalau sudah percaya kayak gitu datang gitu. Ya. Datang bawa rokok, bawa makanan, minuman, taruh situ. Iya. Itu umumnya ya duduk gitu. Iya. Saya ini ustadz ya, agak bilang gitu. Iya. Iya, setannya banyak, makin banyak kayak gitu. Kasihan Tuan Syekh itu. Ya. Jadi yang di situ ada yang baik, yang jaga di situ. Yang enggak baik itu setannya karena didatangi itu makin banyak. Nah, makanya kamu nggak usah ikut di situ ya. Kamu malam-malam tinggal istrimu terus ke situ pula, ya. Minta mana tahu bisa buka cabang tak apa gitu. Jangan ya. Iya. Iya, kuba terbang itu ceritanya katanya nggak di situ tapi terbang ke situ gitu. Gitu. Terbang ke situ gitu. Kalau mau tahu, kau tanya sama penjaganya di situ. Ya. Penjaganya si Ojak itu termasuk. Ya. Maksudnya jin yang ada menjaga di makom itu. Kau tanya, ya. Cuma nanya. Ya, entah kamu besuluk dulu di situ. Ya, besuluk gitu, kalau nampak yang jin warna putih gitu, ah, ini datang ke Mas katakan gitu. Mas pula kau panggil katakan. Aku Medan ya katanya. Oh Bang katanya. Ya. Tapi kalau datang harimau pulang kau. Oh katanya kan.
Oh, katanya kan, ya. Pulang udah nggak aku jawab, nggak apa-apa, nggak aku tanya, gitu, udah pulang. Kadang keluar dia berbentuk harimau, gitu kalau nggak suka. Kadang berbentuk orang putih gitu ya. Kalau kamu memang jodohnya, kamu bisa entah pesan-pesan apa gitu ya. Pesan yang kamu jangan nikah-nikah misalnya kan. Misalnya ya, kecuali nanti datang lagi ketemu sama saya gitu. Rupanya nggak ketemu-ketemu. Tambah musibah lah kamu nih gitu ya. Gitu, makanya hati-hati kayak gitu ya. Sedangkan kuburan leluhur dari istri saya yang di mana? Perbaungan itu ada yang kiai dulu. Itu di situ ditulis-tulis nisannya itu. Minta nomor gitu kan. Ditulis ya. Nama ini minta nomor gitu. Ditulis itu. Ya, akhirnya dicet lah balik. Ketahuan gitu ya. Kalau kita memang ahli, tahu di kuburan itu orang-orang yang sakti gitu tahu. Begitu masuk kuburan itu terus langsung tahu ini orang sakti satu ini orang alim satu ini gitu. Tapi kalau kamu nggak tahu ya udahlah, kayak kamu biasa mengantar orang di kuburan gitu, nggak orang diantar terus pulang gitu, nggak merasa kamu akan meninggal gitu. Tapi kalau orang antar di kuburan itu kan merasa bahwa orang itu semua nanti akan kembali kemari. Itu baru baik. Ya. Kalau orang kan diantar ke kuburan itu kadang-kadang terus berdiri-berdiri merokok-rokok aja kan. Oh bang, katanya kan gitu. Gitu merokok-rokok aja. Ya, ada yang sungguh-sungguh. Ada yang mengantar, yang sungguh-sungguh itu yang bagus, dapat pahala banyak. Yang sungguh-sungguh itu dihayati sampai merasa bahwa nanti semua orang itu masuk kuburan itu. Kecuali misalnya dia tenggelam di air lah ya, masuk air lah dia gitu. Ya gitu ya. Nah kita kembali ya. Samanya Allah Ta'ala itu adalah tanpa wasilah. Mendengarnya Allah Ta'ala itu tanpa wasilah, tanpa perantara. Tapi kalau mendengarnya manusia itu adalah berperantara dengan telinga. Maka disebutkan di situ bedanya yang pendengaran yang hadis atau manusia itu satu kekuatan yang ada di urat syaraf, yang ada di selaput telinga, kemudian dengan begitu bisa menjangkau suara kebiasaannya. Makanya kalau telinganya itu udah rusak sarafnya, nggak dengar. Ataupun misalnya ada sebagian orang yang umurnya udah 75 tahun itu nggak dengar. Ada yang dengar kali, ya, pendengarannya itu tajam kali, tukang nguping. Tukang nguping itu pendengarannya tajam kali gitu ya. Misalnya tetangganya di sana cakap itu pun dengar. Itu ya, itu. Oh, mau ngambil kredit katanya kan. Baru besok kredit katanya kan. Ya, disenggak gitu ya. Tukang nguping ya. Jadi ada family saya umurnya mamanya itu udah ada lah kira-kira 60 lebih. Saya sedang cerita sama anaknya di atas lantai 2, di bawah pun dengar. Karena sedang marah-marahan, jangan kau bicarakan itu ya gitu dia. Udah tua itu. Ya makanya sebagian orang sudah umurnya 75 tahun itu pendengarannya terganggu. Tapi sebagian enggak. Tetap ya. Kayak kiai di Jawa itu biasa saja. Kiai Maimun sampai 90 tahun lebih itu pendengarannya biasa, ngomongnya keras, suaranya masih keras, ya. Tapi orang-orang yang di sekitar kita
Ada orang ustadz juga itu dari Patumba, yang Pasar 7 sana, dulu ngaji sama kita di Masjid Unipa. Udah nggak dengar lagi dia. Kalau cakap pun kita harus keras sekali, ya, bengok gitu, suaranya keras itu baru dengar. Kalau istrinya tanya, nggak dengar Ustaz, katanya. Bagaimana caranya? Pakai isyarat, misalnya makan, ambil begini gitu ya. Iya makan, katanya. Jadi si dia pun cakapnya keras, karena menganggap kalau nggak keras itu nggak dengar, padahal udah dengar kali gitu. Hanya kita minta semuanya supaya sampai tua pun pendengaran baik. Ya, kadang-kadang itu sudah terganggu. Makanya pendengaran itu kalau dipukul daerah telinganya bisa terganggu. Lepas gendang kupingnya itu, bukan gendangnya si Habib. Kalau itu klutak-klutuk gitu, gitu ya. Itu bisa rusak. Jadi ketika nggak sehat telinganya itu ya nggak dengar. Allah Maha Suci dari bersifat itu. Karena Allah tidak perlu telinga, tidak perlu daun telinga. Ada yang telinganya ini di sini. Telinga itu secara semuanya. Kamu bisa mengoyak-ngoyak daun kecuali daun pintu lah. Daun telinga nggak bisa. Ya. Artinya tidak sama pendengaran Allah itu dengan pendengaran baru. Sebab manusia itu ada terjadi kelemahan-kelemahannya. Bisa kadang-kadang nggak dengar ketika dia melihat. Ya, misalnya kamu sedang melihat orang kok ganteng kayak gini ya, katanya kan. Pas tubuhnya, rambutnya pun pas gitu. Kamu tengok ini aja, gitu ya. Pasti ditanya, misalnya, ya, butet katanya kan, nggak dengar itu. Butet katanya kan gitu, nggak dengar dipanggil butet pun nggak dengar. Ya, baru apa Pak? Gitu dia gitu. Ketika serius pandangannya berkurang untuk mendengarkan. Ketika serius mendengarkan, mata berkurang. Kamu misalnya pasang gini, gini ya, ya. Entah apa yang didengarkan itu ya. Kadang-kadang didengarkan nyanyian bahasa Inggris nggak tahu artinya itu. Jangan-jangan itu maki-maki dia. Ya. Saya tengok goyang ini. Gini-gini ya. Panggil. Apa yang kau dengar? Nyanyi Pak katanya. Apa nyanyinya? Enggak tahu katanya. Ya. Nanti suara musik gitu saja. Nah pada saat itu mata terganggu. Ada orang maling lewat pun, kau tahu nampak ini? Memang ada yang lewat, entah siapa katanya kan. Gitu ya. Jadi itu manusia. Beda dengan yang disebut sama Allah Ta'ala dan basar Allah Ta'ala. Itu beda. Jadi sifat Allah Ta'ala sama itu tidak terjadi satu kekurangan. Atau yang disebut dalam bahasa Arab illatun tamna'uhu. Satu penyakit yang bisa menghalangi mendengarkannya. Apalagi pendengaran yang rusak gitu, yang gak sehat. Meler gitu ya, keluar itu cairan itu ya, tungkian ya, ya. Ada yang nggak pakai zaman dulu ya, sekarang jarang-jarang dah. Ada perempuan kayak gitu kalau sekolah SD gitu bawa kapas itu diganti-ganti terus, ya. Baru kalau pulang diejeki sama kan, woi tungkuan katanya kan gitu kan, ya. Nah, tapi waktu SD kan kayak gitu itu ya. Ya. Makanya waktu SD itu kan nggak mau tahu kalau ditanya bapaknya. Ya.
karena nanti DJI. Bapak Iskandar siapa? Nggak tahu gitu dia. Kenapa? Nanti kalau tahu DJI gitu kan gitu. Nah, kayak gitu kan kalau di SD pulang gitu. Eje-ejean itu pulang baru gaduh. Gaduh kalau tahu nama bapaknya ditulis baru dipijak gitu kan. Ini bapakmu ya, aku tengok katanya. Aku pijak gitu kan. Gitu. Iya, di sana ada ustadz kayak gitu. Iya. Berarti sama ya. Jangan-jangan yang mijak itu ustadz itu di kampung. Iya. Iya, kalau udah kayak gitu guel-guel lah gitu. Karena bapaknya dipijak. Di pinggir pantai itu kalau udah kayak gitu gaduh itu. Orang tua-tua itu ketawa. Kenapa? Bapakku dipijak-pijak katanya. Tapi bapakmu di rumah katanya. Di sini ditulis gitu. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman, Allah itu tidak ada makhluk yang menyamai. Karena itu dikatakan di sini qaimatun bidzatihi. Sifat sama itu ada pada zatnya, bukan ada di kepalanya. Kalau pendengaran kita kan melalui telinga yang ada di kepala, kanan kiri gitu ya. Ya syukur alhamdulillah telinga kita ini ada apa namanya lubangnya dengan baik. Ada ya naudzubillah ada kawan punya anak tak nampak ininya, ini tertutup telinganya. Laki-laki pula, jadi tapi bisa dengar, tertutup dia. Kalau perempuan kan bisa pakai jilbab. Jangan-jangan kamu ada yang kayak gitu? Nggak ada ya? Yang tungkian itu tadi, kadang-kadang buatan setan itu bisa jadi tungkian. Kalau sering kepalanya sakit gitu, nggak tertahankan, terus beli obat-obat aja, ya. Terus jadi kayak tungkian itu. Malam gitu kalau tidur bantalnya sih basah terus, bukan dari jigong, bukan dari apa namanya itu, iler itu apa? Ngences ya. Kamu ngences kan? Iya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada istrimu kan dicuci, ya ngencesmu ya. Jadi Allah membuat bentuk telinga kita yang baik seperti ini yang harus disyukuri banyak-banyak. Bisa elastis, bisa diginikan, bisa dijewer. Seingat saya pernah saya dijewer orang itu cuma 2 kali. Pertama guru sampai gara-gara itu nggak naik kelas entah apa tempo hari. Karena si nengok Romai Rama aja. Iya, ya. Kalau ada Romai Rama show itu udah pergi di luar kota perginya, ya. Karena tinggal saya di daerah kecamatan, pergi ke Rembang, ke Tuban, ya. Itu 50-60 kilo gitu. Udah nggak bisa tidur karena malam nggak ada kendaraan. Tidur depan ruang Cina-Cina itulah. Mau tidur di masjid di kota ditutup. Kalau di kampung kan dibuka aja. Karena isinya masjid di kampung kan nggak ada apa-apanya katanya. Kalau di kota kan ada telkung gitu ya. Sehingga ada ngeluh, masjid dibuka hilang terus telkungnya. Dokter Aslim Sihotang itu pernah saya sekali ceramah di situ. Saya bingung Ustadz, bingung apa kan? Orang Islam itu masih ada kerjanya nyuri apa? Telkung ini sudah dibeli 5 biji baru-baru, besok hilang, katanya kan, gitu. Sebulan udah hilang semua, katanya kan. Datang katanya mau sholat, pulang ambil telkung gitu, ya. Jadi
Kayak gitu kehidupan manusia itu. Mungkin penyakit itu. Padahal di rumah pun udah punya telkung. Jadi Allah menciptakan seperti ini memang sudah didesain kian. Dan bentuknya nggak besar, nggak kecil. Kalau seandainya bentuknya cuma segini gitu, kan panggilannya kuping kecil katanya kan gitu. Sedangkan kalau agak besar, tempo hari ada yang dari Brunei yang menjadi juri DA itu ya, yang telinganya agak besar itu aja diejeki. Yang tempo hari siapa namanya itu ya, kan ada kan. Kalau bangsa setan itu telinganya segini-segini. Mana tahu kamu nampak di kuda terbang itu sana, kuda terbang bentuk aslinya, kalau telinganya besar berarti itu setan. Tapi kalau telinga kecil misalnya, jangan-jangan siasan itu. Gitu. Ya. Pokoknya bedanya manusia spesial khusus ini. Ini saya buka rahasia setan. Setan pun marah ini sama saya. Bedanya kalau bentuk aslinya, bagaimanapun dia bentuknya, tandai kalau telinganya besar setan itu. Ya. Tapi kalau biasa saja, entah setan tangga ini gitu. Ya. Gitu. Itu aslinya kayak gitu. Walaupun ganteng cantik itu telinganya besar. Ya. Kuntilanak misalnya ya, bisa berubah menjadi cantik, kepengen dinikahi si Kandar misalnya. Ya. Itu kupingnya besar juga. Nah, makanya di YouTube kan ada yang kawin sama ular itu, dimarahi sama Ujang Bustami itu kan. Ular itu aja diajak di kamar itu aja dikasih bunga gitu. Jadi kalau ular itu sedang misalnya naik-naik ke kamar tidur, itu mau mengajak berhubungan katanya. Terus katanya kalau sudah naik-naik itu menurut pandangan yang laki-laki, ular ini perempuan. Itu bentuknya wanita cantik, yang cantiknya tidak ada lebih cantik manusia itu. Pokoknya 1000 manusia yang cantik pun masih cantikan itu katanya. Pandangannya yang ini. Padahal itu kalau bentuknya yang asli itu wewe gombal itu. Genderuwo perempuan. Ya. Wewe gombal itu. Diajak berhubungan dia ular itu. Barulah dimarahi sama Ujang Bustami itu. Apa ular diajak berhubungan katanya. Itu si Dewi ya katanya kan gitu ya. Panggilannya Dewi. Ya. Nanti kalau deket-deket saya pukul ya katanya kan. Jangan. Nanti saya marah katanya. Karena itu istri saya katanya kan gitu. Dia punya istri juga. Tapi katanya kalau berhubungan itu lebih nikmat daripada sama istrinya. Sama ular itu, makanya kau cari ular ya. Ya. Oh iya, bukan si Rojak tuh. Sering didatangi. Bapak tahu? Oh, ya itu pada waktu yang susah-susah itu. Pada waktu di antara 17 tahun yang itulah namanya apa itu? Bentuknya itu kayak monyet. Kayak monyet, kakinya apa itu? Itu biasanya dari Mendeling itu, kalau dibeli harganya 1.500.000. Ada bahasa Bataknya. Itu kiriman
Biasanya kiriman itu. Makanya kalau saya minta dikirim nasi aja atau soto. Ya. Ya. Kiriman itu. Iya. Bukan. Apa? Bukan, ya bentuk bunian tapi bukan itu, ya. Dia kalau berambut, rambutnya itu agak merah. Bentuk monyet besar gitu. Dia yang kalau besar, kalau ada di kuburan itu dia jadi rajanya. Ya, dia makan yang lain. Apa? Saya pernah bunuh itu. Ada seorang dukun sakti dari Jogja. Salah satu di antara senjata yang paling ampuh itu punya monyet besar itu, dianggap panggilannya Bunda Dewi, gitu ya. Terus begitu datang masuk ke yang nyakit itu, tup, saya Bunda Dewi, gitu. Oh, gitu. Kamu yang bentuknya monyet besar, kalau jalan kakinya terbalik, saya bilang gitu. Iya, katanya kan gitu. Oh, itu rupanya perewangan yang sakti, yang dukun perempuan itu. Tak peduli, saya bacai doa, mati juga, ya. Makanya kamu bacai doa lah, Allah maghfir dzunubahu gitu. Ya. Jadi lupa saya namanya. Itu tempo hari dari si pis-pis itu kehabisan setan, karena saya bunuh ada kira-kira 300 lebih. Beli dia dari apa? Daerah apa? Mendeling sana, bukan Sibolga, Padang Sidempuan. Satu yang termasuk udah agak besar itu 500.000. Ya? Iya, ada jual beli. Tuyul pun kalau mau beli saya tunjukkan. Ya. Ya. Jadi kalau kamu nggak ada kerja menjadi sales tuyul. Ya. Di Patumbak pasar 4 atau pasar 5 ada tukang jual jamu yang datang ke rumah saya tempo hari. Dia mengaku dia jual beli tuyul, nawari saya gitu. Hah? Saya bilang nanti saya akan beli, tapi nggak beli. Namanya akan saya beli. Cuma saya mau nanya-nanya dulu gitu. Gitu saya tanya banyak-banyak terus. Ya belum ada uang, saya nggak beli, kata saya kan. Gitu. Terus dia, dosa apa enggak saya Pak Ustadz, kata saya kan. Ya dosa lah, saya bilang gitu. Oh, udah nggak usah lah, aku kalau gitu aku balikkan aja, kata saya kan. Nah, dia tahu syaratnya macam mana, kata saya kan. Pokoknya ada perempuan yang sanggup di TTI untuk netei tuyul itu. Jangan tidur Ustadz, apa nah? Nanti mana tahu sur ya mau pesen. Dan kalau sudah ditetek sekali sama tuyul itu nggak bisa punya anak, gitu ya. Disediakan kamar khusus. Jadi setiap pulang bawa duit itu datang dia tup. Ya. Jadi istrinya itu udah naik gitu ke badannya itu netek. Gitu. Sampai keluar darah itu teteknya. Itu karena kepingin kaya. Karena kepingin kaya. Kan yang ngamuk Ustadz Munib, udah tahu aku ini orang miskin gitu kan. Ya udahlah, orang ngaji yang ngaji katanya kan gitu. Iya Ustadz Munib gitu ya. Iya. Ya. Jadi nggak usah lah miara tuyul ya. Nanti bisa terus kalau nurun ke anaknya itu juga payah punya anak.
Ya. Kalau misalnya sebelumnya itu udah punya anak, terus sesudah itu nggak bisa punya anak lagi, anaknya itu bisa nurun nggak bisa punya anak. Entah macam mana dibuatnya sama tuyul itu. Makanya di Sir Mersing itu pernah ada tuyul yang sudah dibuang tuannya itu minta mau ikut. Ya. Dibuang di Sir Mersing sana. Makanya kalau ke sana kamu cari tuyul. Ya. Orang-orang datang itu buang tuyul di situ. Karena sudah nggak mau lagi tuannya. Sedangkan di Berayan di Tanjung Mulia itu masih ada itu di pajak itu. Jadi pernah Faiza dikasih duit sama orang 300, tinggal 100. Saya tanya, tadi dikasih berapa 300? Tuh, tuyul saya bilang gitu. Saya bilang gitu, tangkap, saya bilang gitu kan. Ditangkap, jangan matikan, saya bilang gitu. Minta duitnya, balik duit. Udah, nampak lagi duitnya. Siapa yang punya, saya bilang gitu. Itu orang daerah sana gitu kan. Ya. Nah, jadi nangkep tuyul itu pun biayanya banyak itu. Misalnya Bang Ojak ini banyak duitnya ya. Nah, habis jual tanah misalnya ya. Tanah kuburan. Misalnya duitnya banyak. Asik hilang 100 tiap malam. Yang dicurigai. Makanya jadi gaduh nanti sama istrinya. Dek, tiap malam kok hilang 100? Nggak mungkin lah aku ngambil, kata saya kan. Ya siapa lagi, kita coba berdua, kata saya kan. Gitu. Nggak ada, katanya kan gitu. Tiap malam dicurigai. Kalau nggak percaya pisah-pisahlah, katanya kan gitu. Misalnya. Iya. Kalau yang mengucapkan istri nggak apa-apa. Kalau laki-laki jangan gitu ya. Karena kalau suaminya bilang janganlah, katanya kan. Aku kan cuma nuduh. Nuduh terus-terusan. Nah gitu ya. Gak ada itu kalau udah duitnya sering hilang, istrinya, anaknya semua dituduhi. Buka misalnya nggak ada, hilang lagi duit, katanya kan gitu. Tuyul sudah lari, gitu. Makanya ditangkap, makanya tanya sama Bang Ardi tahu itu. Ya. Sama Bang Ardi dicarikan ember, dikasih air, terus dikasih jangkang itu yang diambil di pinggir-pinggir laut tuh kan ada yang lari-lari. Nah, taruh di situ itu suka biasanya tuyul main-main itu. Nah di situ dia taruh situ dia datang dia gitu. Nah, main-main itu baru kita tangkap gitu ya. Baru dinangkep masukkan styling. Roti laris nih. Tuyul gini-gini. Kayak yang di Cina itu kan gini-gini terus manggil-manggil. Ya, gini-gini kan. Supaya orang datang gitu. Ya. Karena Pak Ucok nanya tadi, jadi sampai situ dia. Ya, tapi sekarang udah nggak ada, masih aman kan? Masih, ya alhamdulillah ya. Jadi secara singkatnya, ya Pak Ucok ini pernah usaha 17 tahun nggak jalan-jalan usahanya gitu ya. Jadi saya ngaji lah nanti saya betuli, saya bilang. Udah terus ngaji dia saya betuli lah. Saya suruh si Padil, ayo ikut gitu ya. Maka Padil udah tahu caranya, ya, udah diajak ke situ. Dan alhamdulillah saat itu juga udah mulai berdatangan. Iya Pak Ucok kan. Begitu selesai orang lewat naik kereta kenceng terus balik.
makan, gitu ya. Cuma saya belum makan pada ya. Saya kasihan saya sama Wak Uco. Karena udah 17 tahun menderita gitu. Jadi udah disuruh makan, udahlah nanti aja saya bilang gitu. Kata Fadil, makan, cuman Pak Kiai kata gitu. Enggak usah dulu, saya bilang gitu. Nanti ada gilirannya, saya bilang gitu. Kalau udah rame gitu ya. Sampai saya cerita sama Fadil, nanti saya ajak Wak Uco itu di pergi kedai yang besar. Saya tengok caranya, begitu apa menu-menu yang terbaik, saya ajak makan di situ gitu. Baru udah tahu, kayak begini gitu ya. Tempo hari mau saya ajak di warung sederhana sama di apa namanya yang apa di depan apa sana asrama haji itu agak kemari sedikit, bukan yang orang Padang banyak masakannya itu, Garuda ya. Saya sampai ngomong-ngomong kayak gitu, nanti ku ajak, tapi nantilah itu saya bilang gitu biar tahu gitu ya. Karena saya udah pernah makan-makan kayak gitu, tapi diajak orang ya. Kalau makan sendiri namanya Ustadz Yakuluto Basir. Ustadz makan kapur gitu ya. Jadi mana tarik begitu siap makan 400.000 gitu. Honornya 600. Siap gajian cuma bawa 200.000. Ya. Mana gajiannya? Tadi diajak makan gitu sih. Suruh bayari tinggal 200. Wah, cemananya hidup ini gitu. Itu ya. Ya sekali-sekali bisalah makan seperti itu ya. Yang nggak tahan itu saya kare kambingnya itu sedep kali. Tapi saya nengok di situ kok nggak ada. Saya tanya soto. Makanya datang dia. Ya, di warung Garuda itu nggak ada soto. Ya. Saya warung sederhana juga nggak ada. Yang ada kare kambing, ikan, apalah yang mewah-mewah gitu. Nah, gitu ya. Ya. Oh enggak, sudah. Jam 11 malam udah datang sendiri. Tadi malam datang itu soto dengan apanya ya. Tempatnya. Oh gitu ya. Oh. Fadil yang salah kan? Ya, ini cuma cerita, saya tidak mau minta-minta ya. Cuma cerita saja ini, cerita ya. Ya kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak sampai innalillah. Gitu ya. Jadi agak sulit menebak-nebak saya. Kadang diajak makan yang enak itu pun menolak. Karena di situ ada perewangannya yang jelek. Warung enak gitu. Ayo makan sini. Oh enak ini katanya kan. Udah enggak. Gitu. Nah, enak ini katanya kan. Enggak, karena situ ada perewangannya jahat. Dijilat-jilat gitu apanya. Ya. Masakannya itu dijilat-jilat, lidahnya panjang. Gitu. Ya ketawa Pak Bang Iwan ya. Dia lidahnya panjang segini terus kena itu. Terus laris itu. Gini sih. Manggili orang itu ya. Dipanggil Iskandar, habis gajinya. Ya. Kalau yang banyak zikir gitu dia terasa. Enggak apa ini kira-kira gitu. Nah, kayak Ustadz Munib itu banyak zikirnya dia ya. Ya.
Sedangkan ngaji aja nggak pala ditengok, kitabnya dzikir aja. Jadi dalil, sedikit lagi dalilnya. Dalil daripada sama ini disebutkan diantaranya di dalam surah Al-Mujadalah ayat 1. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan disebutkan dalam surah Asy-Syura yang tadi saya sebutkan ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada siapa saja yang ada makhluk itu menyamai Allah, dialah maha mendengar dan maha melihat. Adapun dalil hadis ada di dalam kitab-kitab tauhid, di sini nggak disebutkan karena kamu dianggap udah pandai semua. Ayuhan nas arbi'u ala anfusikum. Rasulullah bersabda, wahai umat manusia, kasihanilah dirimu. Jangan mengeraskan suara dalam berdoa. Fa innakum la tad'una asamma. Sesungguhnya kalian tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli, wala ghaiban, dan tidak Tuhan yang jauh. Innahu ma'akum sami'un basir. Sungguhnya Allah bersama kamu, maha mendengar dan dekat, sami'un qarib. Ini ketika sahabat-sahabat di jurang, bukan waktu sholat ya. Sahabat-sahabat itu berdoa dengan mengeraskan suara. Maka Rasulullah mengatakan, gak usah suara kamu kuat-kuatkan. Allah itu tidak tuli gitu. Allah itu maha mendengar gitu. Jadi ini ketika, saya ulangi lagi, ketika sahabat-sahabat di lembah atau di jurang, bukan ketika sesudah sholat gitu ya. Jadi kalau oleh Wahabi ini dibuat dalil untuk sesudah sholat, sehingga tidak boleh doa dengan suara-suara keras gitu ya. Tapi ini bukan dalilnya itu. Dalilnya ketika sahabat-sahabat di jurang, bukan untuk sesudah sholat. Adapun dalil aklinya, dalil yang menurut logika, innas sam'a kamalun wa sam'u akmalu. Sesungguhnya sifat sama itu sempurna dan yang maha mendengar itu lebih sempurna. Seandainya Allah tidak bersifat sempurna, maka berarti berkurang, dan Allah bersifat kurang itu mustahil bagi Allah. Maka Allah itu mempunyai sifat kamalat. Yang wajib diketahui oleh Allah Ta'ala itu bukan hanya sifat 20. Sifat 20 itu hanya sekedar untuk memberi batasan, sudahlah cukup dengan 20 itu menjaga tauhid umat Islam gitu. Ya, saya ulangi, yang wajib diketahui oleh umat Islam atau orang mukallaf yang muslim ini bukan hanya sifat 20. Tapi ulama buat 20 karena dengan 20 itu sudah dianggap cukup menjadi pagarnya membentengi akidah umat Islam. Sehingga dibuat cuma 20 itu saja sudah cukup gitu. Maka Allah mempunyai sifat kamalat, sempurna, yang tidak ada dalam Asmaul Husna. Tidak ada, misalnya ya Syafi gitu kan nggak ada, yang maha menyembuhkan gitu ya, nggak ada. Jadi dengan demikian maka Allah itu bersifat sempurna. Kalau tidak mendengar berarti Allah itu kurang. Maka nggak mungkin Allah itu peka kan gitu. Jadi jelek, aib. Makanya ketika Nabi Ibrahim membantah orang-orang kafir yang menyembah berhala, termasuk pamannya itu dibilang, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah Tuhan yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak berguna sama sekali gitu. Tuhanmu itu nggak bisa mendengar. Kalau nggak, coba cakapi batu itu. Nah gitu ya. Maka ketika ditanya rajanya,
waktu ditangkap Nabi Ibrahim, kau yang memahat patung-patung itu, katanya. Ya coba tanyakan sama yang besar lah, katanya kan gitu. Nanti kan dengan yang besar itu menjawab, tahu siapa sebenarnya itu yang mematahkan patung-patung itu, katanya. Gila kau suruh aku cakap sama patung, katanya kan. Ya kalau ditanya aja nggak bisa, kenapa disembah, katakan gitu. Dipenjarakan Nabi Ibrahim. Tapi menang Nabi Ibrahim ya dalam debatnya itu. Disuruh tanya patung itu sama yang besar. Barangkali yang besar itu iri hati, jadi dipahati. Sebab begitu sesudah dipahati, alatnya, kapaknya itu dikalungkan kepada yang besar. Buktinya itu pada patung yang besar dia, mungkin yang besar itu yang mukul gitu kan, gitu. Ya nggak bisa dia dapat bukti, tapi Nabi Ibrahim dihukum juga sampai dibakar gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim selamat karena diselamatkan oleh Allah dengan wasilah doa, ya nahru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Akhirnya ya nggak apa-apa Nabi Ibrahim dibakar. Karena dapat pertolongan dari Allah. Ditaruh di api unggun yang sangat besar. Sampai caranya melemparkan pun nggak bisa. Karena kalau dilemparkan kena apinya juga. Akhirnya ada bisikan setan itu dibikin kayak ketapel gitu. Nabi Ibrahim dipantulkan dengan karet gitu. Baru masuklah ke tengah. Nabi Ibrahim baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca doa terus. Selamat pertolongan Allah. Nabi Ibrahim termasuk dibuktikan dengan ayat, ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim. Tapi jangan kamu baca terus kamu pegang kompor ya. Oh kata Ustadz baca ini katanya. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Pegang api kompor itu. Ya nyos lah. Terbakar kamu ya. Itu ada ilmunya. Ada ilmu hitam pun bisa itu. Untuk menarik orang supaya ikut dia, tangannya dibuat goreng-goreng. Baru tertarik orang yang gak punya ilmu. Kayak si Rojak ini pun bisa tertarik. Buat Pak Kiai, tangannya dibuat goreng-gorengan itu. Baru kalau kamu kayak tahu ini, sholat itu cuma 2 rakaat, gitu ya. Jadi kalau sholatmu 2 rakaat, nanti saya ajari. Ada yang kayak gitu, dilacak sama orang MUI yang kayak gitu udah pindah, ya. Maksudnya ya dipenjarakan lah, masa disuruh kayak gitu caranya, mau menyesatkan orang. Jadi dalilnya udah saya sampaikan, pengertiannya, bandingannya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.